Pecatur asal Hungaria, Richard Rapport, kembali menunjukkan kekuatan taktikalnya. Kali ini, korbannya adalah Vidit Santosh Gujarati. Game ini terjadi pada turnamen Tej Mahindra Global Chess League. Vidit Santosh memulai permainan dengan D4, lalu Rapport mendorong pion E6. Ini adalah Horwitz defense, sebuah pilihan yang sangat jarang dimainkan pada level atas. Merespon hal ini, Vidit mendorong pion C4, lalu Rapport mendorong pion C5, langsung menantang pion center. Vidit menjawab dengan D5, direspon dengan G6, persiapan gajah fianchetto. Selanjutnya, Vidit mendorong pion E4, lalu gajah fianchetto, gajah D3, dan D6. Kemudian kuda F3 keluar. Setelah itu, Rapport memutuskan untuk menukar pion Re, dan Vidit mengambil dengan pion E. Dengan demikian, maka lajur E terbuka sepenuhnya. Rapport menggunakan kesempatan ini untuk menyimbangkan menteri sambil menyerang raja. Vidit menarik mundur gajah petak terangnya untuk melindungi rajanya. Selanjutnya, Rapport kembangkan kuda H6, bersiap untuk rokade. Pada langkah ke-9, kedua pemain sama-sama rokade untuk amankan raja. Permainan kemudian berlanjut. Vidit Santosh mengimbangkan gajahnya untuk serang menteri. Rapport merespon dengan F6. Setelah gajah mundur D2, kuda mundur F7. Lalu Vidit tempatkan benteng di petak E1, memberikan ancaman terselubung pada menteri hitam. Rapport mengantisipasi dengan kuda D7. Kemudian, Vidit Santosh menarik mundur gajahnya, membuka ancaman benteng pada menteri. Richard Rapport yang telah mengantisipasi hal ini, mengimbangkan kuda D ke petak E5, tantangan pertukaran kuda. Menurut Engine, langkah terbaik untuk putih adalah menukar kuda. Tapi Vidit membuat langkah tidak akurat, gajah C3. Selanjutnya, Rapport langsung mempining kuda. Maka Vidit kembangkan kuda B ke petak D2, dan Rapport mendorong F5. Setelah itu, Vidit menyerang gajah, tapi gajah mundur H5, lalu Vidit mematahkan pining gajah hitam. Di posisi ini, Richard Rapport memutuskan menukar gajah. Setelah itu, Vidit memukul gajah dengan kudanya, menantang pertukaran. Tapi, Rapport merespon dengan benteng A ke petak E8. Selanjutnya, Vidit, entah apa tujuannya, menarik mundur kudanya ke petak H2. Langkah yang membuat Rapport menempatkan menterinya di petak H4. Menghindari potensi serangan dari benteng, sekaligus menekan pion F2. Di posisi ini, Vidit tarik mundur gajahnya kembali ke petak F1, dan Rapport mulai melancarkan serangan, dorongan pion F4. Vidit Santosh tidak melakukan kalkulasi dengan baik. Di posisi ini, Vidit memilih untuk mendorong pion B4, mencoba untuk membongkar sayap menteri, sebuah pilihan yang tidak akurat. Rapport kemudian kembangkan kuda G5, memberikan tekanan tambahan pada lajur F, dan Vidit memutuskan untuk mengambil pion. Rapport mengabaikan ancaman ini. Dengan penuh kalkulasi, Rapport memutuskan untuk mendorong pion F3, tekanan langsung pada pion. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka ada jawaban kuda makan pion, skak sekaligus serang benteng. Kuda makan kuda akan direspon dengan kuda makan kuda. Apabila raja lari, maka menteri makan pion, memberikan ancaman skakmat yang bertubi-tubi. Oleh karena itu, pada posisi ini, Vidit Santosh tidak memukul pion F. Dia memilih pion C makan pion D6.
Rapport mengambil pion dan langsung menyerang gajah serta pion F2. Vidit kemudian mengambil pion dengan gajahnya. Semuanya terlihat akan baik-baik saja. Vidit Santos unggul 2 pion. Namun kemudian Rapport memukul pion yang ada di petak F2. Di posisi ini, langkah terbaik menurut Engine adalah gajah makan kuda. Tapi Vidit Santos Gujarati terlalu tergesa-gesa. Dia gegabah dan mendorong pion ke petak D7. Ancaman langsung pada benteng. Hal ini membuatnya akan terkena skakmat dalam 6 langkah. Dan Rapport berhasil menemukan langkah terbaik itu. Sebuah langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian dari Richard Rapport. Di posisi ini, Rapport menempatkan menterinya di petak G3, membiarkan pion makan benteng. Posisi ini adalah ancaman skakmat langsung. Yang bisa melindungi gajah saat ini hanyalah menteri, tapi tentu saja dia akan disikat oleh salah satu kuda. Maka Vidit Santos coba untuk melawan dengan cara pion makan benteng, promosi jadi menteri. Setelah gajah menutup skak, Vidit mengorbankan menterinya untuk makan gajah. Vidit Santos berharap benteng makan menteri supaya dia masih bisa membuat perlawanan. Namun di posisi ini, Rapport tentu saja memainkan langkah terbaik. Raja makan menteri. Seketika, Vidit langsung menyerah. Bagaimanapun juga, sudah tidak ada cara untuk menghentikan skakmat. Yang bisa dilakukan oleh putih hanyalah memperlambat terjadinya skakmat. Misalnya dengan menteri F3, skak. Tapi tentu saja, kuda makan menteri. Setelah kuda makan kuda, menteri makan gajah, skakmat. Cara lain untuk memperlambat terjadinya skakmat adalah dengan gajah B4 mendapatkan tempo skak. Namun setelah raja lari F7, mau tidak mau, menteri harus ke petak F3. Tapi tentu saja kuda makan menteri. Dan apabila sekarang raja lari, maka menteri makan gajah. Dan kembali skakmat tidak bisa terhentikan. Sebuah permainan yang sangat luar biasa dari Richard Rapport. Akurasi dari Richard Rapport pada game ini mencapai 98,4%. Sedangkan Vidit hanya berada di angka 87,3%. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Salam Gens Unasumus.